اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kemarin sudah kita bahas tentang cerita yang panjang yang di dalamnya ada duel antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Marhab. Di akhir hadis disebutkan bahwa Marhab mengatakan qad alimat khaybaru anni marhabu syakis silahi batalun mujarrabu idzal hurub aqbalat talahabu. Telah mengetahui orang-orang Khaybar bahwasanya saya ini adalah Marhab, syakis silah yang tajam senjatanya, seorang batal atau pahlawan yang sudah mujarrab, yaitu banyak pengalaman ketika perang-perang itu datang dalam keadaan talahab, yaitu menyala-nyala. Nah, oleh Sayyidina Ali dibalas dengan syair yang semisalnya, dan ini menunjukkan fadilahnya orang-orang Arab. Mereka mudah sekali mengucapkan ungkapan-ungkapan syair yang menarik begini. Ana alladhi sammatni ummi haidarah kalaythi ghabatin karihil mangdarah ufihim bisa'i kailas sandarah. Sayalah orang yang diberi nama oleh ibu saya dengan nama Haidarah, yaitu singa. Jadi Sayyidina Ali itu namanya adalah Haidarah atau singa. Nama lainnya juga Laith, sama dengan singa ya. Kalaythi ghabatin, Laith ini juga singa. Seperti singanya hutan-hutan karihil mangdarah yang buruk rupanya, yang mengerikan. Wafihim bisa'i, yang saya balas kepada mereka dengan satu sa', dibalas dengan kailas sandarah, dengan takaran sandarah. Sandarah itu takaran yang besar. Jadi artinya mereka kalau menyerang satu kali, saya bisa membalasnya dengan serangan yang lebih dahsyat. Maka maksudnya satu sa' itu kan satu takaran kecil ya. Mereka kasih satu sa', saya balas dengan satu sandarah, yaitu satu takaran yang luas, yang besar. Qala fadaraba ra'sa marhabin faqadalahu, sesuai dengan perkataan beliau, langsung dipukul, langsung mati. Thumma kana al-fathu ala yadayhi radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang terakhir kita baca. Nah, sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, bab qissatil Hudaybiyah wa sulhin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Quraisy. Kisah tentang sulhul Hudaybiyah, yaitu pada tahun 6 Hijriah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ingin umrah, tapi mereka halang-halangi sehingga tidak boleh masuk Mekah. Nah, maka Hudaybiyah ini di luar kota Mekah. Kemudian Nabi pun menyembelih hadiyunya di Hudaybiyah, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang muhsar, yang tertahan sehingga tidak bisa melanjutkan ibadah haji atau umrahnya, maka hukumnya adalah dia melakukan tahallul di tempat di mana dia muhsar. Dan ihsar atau tertahan itu tidak harus dengan musuh seperti dalam kasus ini, tapi bisa juga dengan sakit dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu ada banjir ya, sehingga tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya atau umrahnya, ya sudah, di tempat di mana dia berhenti, dia kemudian tahallul di situ, tinggal nanti diganti pada waktu yang lain. Hadis 177 anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala lama uhsira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini istilah ihsar dari kalimat uhsira ini, indal baiti, dalam riwayat yang lain anil baiti salahahu ahlu Makkah ala ay yadkhulaha fayuqima biha thalathan wa la yadkhulaha illa bijulubban silah. Julubban istilah itu tafsirnya kalimat setelahnya, as-sayfi wa qirabihi, pedang dan sarungnya. Jadi maksudnya hanya membawa senjata-senjata yang sederhana. Bawa pedang tapi dimasukkan sarung, jadi bukan dihunus begitu. Wala yakhruja bi ahadin ma'ahu min ahliha wala yamna' ahadan yamkuthu biha mimman kana ma'ahu. Qala li Aliyin uktub syarta bainana. Jadi ini fadilah Sayyidina Ali merupakan juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk katabahnya atau para penulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, isi tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini disunahkan memulai tulisan dengan Bismillah supaya berkah. Hadza ma qada alaihi, qada sama dengan salaha atau sulhul Hudaybiyah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umrah ini disebut umrah Hudaybiyah. Kemudian umrah berikutnya pada tahun 7 Hijriah disebut umrah qada.
Qadha di situ bukan qadha artinya melunasi atau mengqadha umrah yang gagal, bukan ya. Tapi umrah qadha di situ disebut qadha karena damai. Maka dari kata-kata qadha kemudian muncul istilah umrah qadha pada tahun setelahnya. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. Jadi sombongnya orang-orang kafir ya. Dan itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran hamiyatul jahiliyah. فأمر عليا أن يحماها أن يمحاها, menghapusnya. فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها. Fa'arahu makanaha famahaha wa kataba Ibnu Abdillah. Nah, ini dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa menulis. Karena wa kataba, dan Nabi menulis. Dalam riwayat Bukhari dan Ahmad ada tambahan, fa'akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kitaba wa laysa yuhsinu an yaktuba fakataba. Lalu Nabi mengambil tulisan tadi, padahal beliau tidak bisa menulis, lalu beliau menulis. Artinya apa? Biasanya nggak bisa nulis, tapi dalam kasus ini beliau nulis. Ini dalil bagi mereka yang mengatakan Nabi itu sudah nggak ummi di akhir hayatnya. Tapi bagi yang mengatakan Nabi masih tetap ummi, sebagaimana Allah menyebutnya dalam Al-Quran, An-Nabiyul Ummi, maka berarti ini kasus yang khusus ya. Pas ini saja beliau nulis, tapi habis itu sudah sebagaimana biasanya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. فأقام بها 3 أيام فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي رضي الله عنه هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. Dilonggarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengedepankan maslahat daripada mafsadat. Dan semua ajaran agama ini kalau diperhatikan memang kembali kepada dar'ul mafasid wa jalbul masalih. Semua urusan agama kembalinya kepada dua rukun itu. 1178. Fadal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala amma nazalat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ila qawlihi fawzan 'azima. Marji'ahu minal hudaybiyati wa hum yukhaliduhumul husnu wal kabadu. Sama ya, husn dan Ka'bah sama. Mubalaghah disebut 2 kali. Fadal. Wa qad nahara al-hadya bil hudaybiyati. Nah, ini dalil bahwa kalau muhsar maka menyembelih hadiyu di tempat dia ihsar. Faqala laqad unzilat alayya ayatun hiya ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ya, kenapa? Ahabu ilayya, karena liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang dilakukan oleh Nabi, baik yang sudah maupun yang belum. Dan ini khususiyah bagi Rasul. Adapun untuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hanya ada jaminan diampuni yang sudah lewat. Adapun wa ma ta'akhkhara enggak bisa, karena itu itu adalah khasa'is bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dibahas dulu bahwa khasa'is ada 4 macam kan. Ada perintah khusus, ada larangan khusus, ada fadilah khusus, ini termasuk fadilah khusus, dan ada kebolehan khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah, larangan, kebolehan, dan keutamaan atau kelebihan. Babu ghazati Khaybar. Bab perang Khaybar. Fadal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبة له وهبه له رجلا من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني دبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له فرمي بسهم فكان فيه Khatfuhu ay mautuhu. Jadi mati gara-gara terkena anak panah tadi ya. Faqulna hani'an lahu syahadatu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala walladhi
محمد بيدك إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. Jadi ghulul atau mengambil harta ghanimah sebelum dibagi ini termasuk dosa besar sehingga menyebabkan diancam neraka ini. Syamlah itu kisah atau selendang ya. Fadhal. Qala fafaja'a an-nasu faja'a rajulun bisyirakin fasyirakaini. Qala ya Rasulullah asabtu jawma Khaybar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shirakun min narin wa shirakani min narin. Ya, jadi meskipun barangnya kecil, syirak itu cuma serampat sandal, tetap tidak boleh. Jadi ghanimah besar kecil semuanya harus dikumpulkan. Yang boleh itu hanya makanan. Itu pun hanya boleh mengambil sesuai keperluan, tidak boleh menyimpan. Jadi misalnya perlu makan 1 piring silahkan, nggak usah bilang, tapi tidak boleh ngantongi atau ngesai. Bab waradil muhajirin ala ansor al-manaih. Bab orang-orang muhajir mengembalikan kepada orang-orang ansor manaih, pemberian-pemberian mereka atau peminjaman-peminjaman mereka ba'dal fathi alaihim, setelah adanya fatah terhadap mereka. Yang dimaksud fatah di sini fathu Khaybar. Jadi istilah fatah itu memang ada 2 makna ya. Bahkan ada 3 ya. Kadang fatah itu maksudnya adalah Fathu Makkah, itu yang paling terkenal tahun 8 Hijriah. Ada juga fatah sebelumnya yaitu Fathu Khaybar, dan itu yang dimaksud di sini ba'dal fathi alaihim tahun 7 Hijriah. Ada juga fatah sebelumnya yaitu Sulhul Hudaybiyah 6 Hijriah. Jadi urut ya, 6, 7, 8 ini semuanya disebut futuh. Nah, maka kata-kata fatah di dalam surat Al-Fatah itu diperhatikan, tafsirnya bermacam-macam. Satu fatah dengan fatah yang lainnya berbeda-beda. Adapun manaih ini bisa dimaknai pemberian, bisa dimaknai peminjaman. Karena sesuatu yang diberikan dan dilepaskan itu disebut manaih. Sesuatu yang diberikan tapi hanya pemanfaatan tok, nanti kalau sudah enggak dimanfaatkan kembali itu juga disebut manaih. 1181, fadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma qatimal muhajiruna min Makkah al-Madinata qadimu wa laysa bi aydihim syai'un wa kana al-ansaru ahlal ardi wal aqari faqasamahumul ansaru ala an a'tawhum ansafa thimari amwalihim kulla amin wa yakfunahum al-amala wal ma'unata. Wa kanat ummu Anas bin Malik wa hiya tud'a ummu Sulaimin wa kanat ummu Abdullah bin Abi Talhata kana akhan ya Aymana. Li Anasin wa ummi. Kana akhan Li Anasin wa li ummihi, enggak ada. Jadi di situ apa? Ya Aymana. Oh, salah itu. Kana akhan li Anasin li ummihi wa kanat a'tat ummu Anasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qanlaha fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umma Aiman maulatahu umma Usamah bin Zaid. Jadi kurangnya banyak itu ya. Banyak. Nah, nanti diperbaiki aja. Jadi ringkasnya ini penjelasan tentang siapa itu Ummu Sulaim. Dia adalah ibunya Abdullah bin Abi Talhah. Dan Abdullah bin Abi Talhah itu adalah saudara Anas seibu karena bapaknya beda. Kalau Anas kan bapaknya Malik. Ini Abdullah bapaknya Abu Talhah. Wa kanat a'tat Ummu Anasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qan, dan Ummu Anas itu ngasih kepada Nabi 1 pohon kurma laha. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman. Nah, kemudian pohon kurma ini oleh Nabi dikasihkan kepada Ummu Aiman. Karena Ummu Aiman adalah maulatahu, ya, bekas budaknya beliau, yaitu Ummu Usamah bin Zaid. Selain Ummu Aiman ini bekas budak Nabi, juga sebagai perawat Nabi ketika masih kecil. Jadi Nabi menghormati orang yang merawat beliau pada saat masih kecil tersebut. Fadhal, qala Ibnu Syihab. Qala Ibnu Syihabin fa akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min qitali ahli Khaybar wansarafa ilal madinati raddal muhajiruna ilal ansori manaihahum allati kanu manahuhum min thimarihim. Ya, jadi karena ghanimah Khaybar itu kan bentuknya dalam bentuk pohon kurma. Nah, sehingga mereka sudah merasa cukup, akhirnya pemberian dulu dari muhajirin dikembalikan semua. Fadhal. Qala faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ummi idakaha. Idzaq tadi udah ya, yaitu nakhil pohon kurma.
wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umma Aymana makanahunna min haitihi. Qala Ibnu Syihabin wa kana min sya'ni ummi Aymana ummi Usama bin Zaidin radhiyallahu anhum annaha kanat wasifatan li Abdillah bin Abdul Muttalib. Wasifah ya khadimah, pelayan. Wa kanat minal habasyati. Walamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tuwfiya abuhu fa kanat ummu Aymana tahdunuhu hatta kabira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataqaha thumma ankahaha Zaid bin Harithata thumma tuwfiyat ba'dama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 ashhurin. Ya, jadi usianya tua ya, karena dia sudah sempat merawat Nabi, menjadi perawat Nabi, tapi kemudian Nabi wafat duluan, baru kemudian 5 bulan wafatlah Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman yang ceritanya terkenal ketika Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Sayyidina Umar, ya kita ziarah kepada Ummu Aiman sebagaimana Nabi dulu menziarahi beliau. Jadi menziarahi perempuan tua enggak masalah, karena aman dari fitnah. Nah, begitu diziarahi Ummu Aiman itu menangis nih. Nah, maka ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, loh kenapa menangis? Rasulullah itu wafat itu sudah pasti dapat kemuliaan dari Allah. Nah, maka kata Ummu Aiman, saya nangis bukan karena Nabi wafat, tapi saya nangis karena kalau Nabi wafat itu berarti wahyu sudah enggak turun lagi. Itu yang saya bikin nangis. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sama-sama nangis. Ini wanita salihah sampai sekuat itu fikihnya terhadap kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dipikir bukan kematiannya, tapi wahyunya yang putus. Babun fi fathi Makkah wa dukhuliha bil qitali anwatan wa mannihi alaihim. Tentang Fathu Makkah dan memasuki kota Makkah dengan perangan secara paksa. Jadi ini kan khilafiyah ya. Apakah Fathu Makkah itu dilakukan dengan anwah secara perang paksa ataukah secara sulhan, secara damai? Nah, pendapat yang terpilih adalah anwah secara paksa. Nabi saja mengatakan ya, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Nah, berarti kalau nggak mau masuk serang. Maka menunjukkan bahwa ini ditaklukkan secara anwah, secara paksa, bukan secara perdamaian. Tapi setelah itu mannuhu alaihim, Nabi pun memberikan nikmat kepada mereka, yaitu beliau mengatakan idhabu fa antumut talaqa, semuanya dibebaskan. Hadis 1182 ini panjang sekali. Wa Abdullah bin Rabahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wafadat wufudun ila Muawiyah wa dhalika fi Ramadhan fa kana yasna'u ba'duna li ba'din at-ta'ama fa kana Abu Hurairah mimma yakthiru an yad'una ila rahlihi fa qultu ala asna'u ta'aman fad'awahum ila rahli fa amartu bi ta'amin thumma yasna'u ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين, mengutus Zubair kepada salah satu dari 2 sayap. Nah, jadi pasukan itu kan ada sayap kanan, ada sayap kiri. Yang kanan disebut Maimanah, yang kiri disebut Maisarah. Wa ba'atha Khalidan 'ala al-mujannibatil ukhra, mengutus Khalid pada sisi yang lain. Wa ba'atha Aba Ubaidah 'ala al-hussar. Hussar itu orang-orang yang tidak pakai helm besi ataupun tameng. Jadi kan orang perang ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Nah, hussar ini yang bawanya cuma senjata tapi enggak bawa tameng. Fa'akhadhu batnal wadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibah. Katibah ini satu pasukan kecil atau satu kumpulan dari pasukan yang besar. Qala fa nadhara fara'ani faqala Abu Hurairah ya. Jadi Nabi bertanya, apakah ini Abu Hurairah? Qultu, aku mengatakan, labbaika ya Rasulullah, faqala la ya'tini ansariyun. Oh ya, la ya'tini illa ansariyun. Jangan kumpul ke sini kecuali orang Ansar ya. Kalau yang muhajir jangan. Zada ghairu syaiban faqala ihtif li bil ansar. Panggilkan untuk saya orang-orang Ansar.
Hatif itu kan telepon ya, maksudnya disuruh manggilnya. Qala fa'atafu bihi wa wabbashat Quraisyun awbashan laha wa adba'an. Wabbashat ay jama'at, mengumpulkan, awbashan orang-orang campuran. Jadi tidak hanya satu marga tapi berbagai marga. Yang penting orang-orang campuran. Faqalu nuqaddimu haula'i fa in kana lahum syai'un kunna ma'hum wa in usibu a'tayna alladhi su'ilna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarawna ila awbashi Quraisy wa adba'ihim. Thumma qala biyadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra. Kemudian Nabi berisyarat dengan kedua telapak tangannya, salah satunya ditaruh di atas yang lain. Ini maksudnya isyarat bahwasanya kumpulan mereka yang banyak gitu. Menunjuk kepada tadi Awbashi Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy yang kumpul tadi. Thumma qala hatta tuwafuni bis Safa. Sampai kalian berjumpa kepada saya di Safa dulu. Qala fantalaqna fama syaa ahadun minna ay yaqtula ahadan illa qatalahum. Wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilayna syai'an. Qala faja'a Abu Sufyan faqala ya Rasulullah ubihat khadra'u Quraisyin. Wahai Rasulullah, telah dibasmi. Ubiyah itu sama dengan ustuk silat ya, dibasmi sampai habis. Khadra'u Quraisyin, kumpulannya orang-orang Quraisy. Khadra' itu jamaah yang besar. Jadi orang Arab itu kalau menyebut kumpulan yang banyak itu mereka sebut dengan istilah hijau atau hitam ya. Kalau di sini disebutkan Khadra' Quraisy. Kalau dalam istilah yang lain as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam maksudnya apa? Kumpulan orang yang banyak. Jadi orang-orang Arab menyamakan warna hitam dengan warna hijau. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, mudhammatan. Itu kan artinya apa? Sangat hitam gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah dedaunan yang sangat hijau. Maka hijau dengan hitam disamakan dalam bahasa Arab. Wahai Rasulullah, wah ini pasti orang-orang Quraisy mau dibasmi semua. La Quraisy ba'dal yaum, habis dong orang Quraisy. Thumma qala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Nah, maka dikasih keamanan oleh Nabi tiga hal ya. Satu, masuk rumahnya Abu Sufyan. Dua, masuk rumah Masjidil Haram. Tiga, masuk rumahnya masing-masing. Kalau keluar dari rumah ya, berarti nantang perang. Faqalatil ansaru ba'duhum li ba'din amma ar-rajul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa adrakathu raghbatan fi qaryatihi wa ra'fatan bi 'ashiratihi. Jadi suudzon ya. Wah ini Nabi sudah mulai nih ya, cinta kepada asyirahnya. Qala Abu Hurairah wa ja'a al-wahyu wa kana idza ja'a al-wahyu la yakhfa 'alaina. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. Jadi adabnya para sahabat tidak mau melihat Nabi ketika turun wahyu. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. Yang ditanya oleh Nabi ya. Jadi Nabi tahu bahwa mereka mengatakan gitu. Qalu qad kana dzalik qala kalla inni abdullah wa rasuluhu hajartu ila Allah wa ilaikum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum fa aqbalu ilayhi yabqun wa yaqulun wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhanna billah wa rasulih. Kami hanya pelit terhadap Allah dan Rasulnya. Maksudnya khawatir kalau Allah dan Rasulnya kemudian lepas meninggalkan kami. Jadi kami sangat pelit, tidak mau ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dziranikum." Ya, dibenarkan ucapan kalian dan dimaafkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah dan Rasul itu sesuatu yang satu. Maksudnya ketika Rasulullah mengatakan sesuatu itu sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qala fa aqbala an-nasu ila dari Abi Sufyan wa aghlaqa an-nasu abwabahum. Qala wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala ila al-hajari fastalamahu thumma tawafa bil baiti. Qala fa ata ala sanamin ila janbil baiti kanu ya'budunah. Qala wa fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qausun wa huwa akhidhun bi siyatil qaus. Siyah itu artinya taraf ya, bagian ujung dari busurnya.
ujung yang melengkung. Anak panah itu kan melengkung terus ujungnya melengkung lagi kan. Nah, siyadul qasdi yang ujungnya yang melengkung itu. Falamma ata 'ala as-sanami ja'ala yad'unuhu fi 'ainihi wa yaqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Falamma faragha min tawafihi ata as-safa fa'ala 'alayhi hatta nadhara ila al-baiti wa rafa'a yadayhi faja'ala yahmadullah wa yad'u bima syaa yad'u. Caranya sa'i, yaitu naik sofa kemudian tidak langsung jalan tapi menghadap ke arah Ka'bah dulu sambil angkat tangan berdoa sebagaimana terserah yang disyariatkan. Doa-doa yang disyariatkan. Doa bebas dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bab ikhrajil asnam min haulil Ka'bah. Bab mengeluarkan arca-arca dari sekitar Ka'bah. Fadhal. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah wa hawla al-Ka'bati 360 nusuban faja'ala yad'umuha bi'udin ana biyadihi wa yaqulu ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma yu'id zakatun wa abi Umar yaumal fath. Ya, jadi riwayat hadis itu sering kali diringkas-ringkas gitu. Kalau yang tadi kan cuma ja'al haqqu wa zahaqal batil itu kan. Nah, ternyata di riwayat yang lain lebih lengkap. Jadi rawi sering meriwayatkan hadis itu bil makna, sering juga meriwayatkan hadis bil ikhtisar dengan ringkasan. Seperti di sini yat'unuha bi'udin, ditusuk dengan kayu. Nah, ditusuk mananya enggak dijelaskan, tapi tadi sudah dijelaskan pada bagian matanya, ya kan? Yat'unuhu fi 'aini, ya, pada matanya tadi. Babun la yuqtalu Qurasyyun sabran ba'dal fath. Tidak dibunuh lagi orang Quraisy secara ditahan setelah Fathu Makkah. Ini maksudnya adalah janji atau jaminan dari Nabi bahwa orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam ini nggak akan murtad lagi, sehingga akan dibunuh lagi. Dan ini khusus fadilah bagi orang Quraisy yang waktu itu masuk Islam, ya, dijamin tidak ada yang murtad. Adapun yang lain-lain tidak ada jaminan. Seperti Musailamah al-Kadzdzab, ternyata setelah Nabi wafat malah murtad. Na'udzubillah. Fadhal. Abdillah bin Mudrik an-Nabi qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawma fathi Makkah la yuqtalu Quraisyan sabran ba'da hadzal yawmi illa yaumil qiyamah. Ya, jadi ini kabar gembira atau bisyarah bagi orang-orang Quraisy yang waktu itu masuk Islam, tidak akan ada yang murtad lagi. Jadi bukan berarti tidak akan ada yang dibunuh secara ditahan, enggak begitu, ya. Bahkan faktanya kan Abdullah bin Zubair seorang Quraisy terbunuhnya ditahan, dia diserang oleh kelompoknya Hajjaj, kemudian qutila sabrun. Nah, maka ini bukan informasi tentang pembunuhan, tapi informasi tentang tidak adanya kemurtadan dari mereka. Babul mubaya'ah ba'dal fathi 'alal Islam wal jihad wal khair. Bab bai'at setelah Fathu Makkah untuk Islam dan jihad dan kebaikan. Jadi isinya bai'at itu bisa umum, bisa khusus, ya. Allah. An Mujasi ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ji'tu bi akhi Abi Ma'badin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal fathi. Faqultu ya Rasulullah bayyihu 'alal hijrati. Qala madatil hijratu bi ahliha. Qultu fa bi ayyi syai'in tubayyi'uhu? Qala 'alal islami wal jihadi wal khairi. Qala Abu Uthmana yakni al-Hindi. An-Nahdi. Di situ Hindi. Nahdi Ustaz. Nahdi, ya. Falaki itu Aba Ma'badin fa akhbartuhu bi qauli Mujasyi'in fa qala sadaqa. Babun la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatan. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, maksudnya dari Makkah. Tapi kalau dari negara kafir tetap sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tanqatil hijrah ma qutil al-adu. Tidak akan putus hijrah, yaitu dari negara kafir, selama musuh masih diperangi. Walakin jihadun wa niyah, artinya untuk mengganti hijrah masih ada amalan yang lain yang senilai, yaitu jihad dan niat baik dalam segala hal.
1186 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrati faqala la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza istaghfirtum faghfiru. Imam Syaukani pernah diusulkan untuk menulis syarah untuk Sahih Bukhari. Karena beliau kan menulis syarahnya untuk Muntaqal Akhbar ya. Kemudian muncul kitab Nailul Awtar. Nah, dia ditanya kenapa enggak nulis syarah untuk Sahih Bukhari? Beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Maksudnya sudah ada Fathul Bari, ngapain nulis lagi rapayu. Ini satu ulama yang cerdas ya. Jadi kalau mau nulis itu ditimbang dulu. Kira-kira tulisannya laku enggak? Mau nandingi Fathul Bari enggak bakal, kata beliau. Babul amri bi amalil khairi man ishtaddat alaihi al-hijrah. Perintah untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang susah baginya untuk hijrah, seperti orang-orang yang Arab desa, orang-orang desa yang tidak mungkin hijrah ke Madinah. Fadhal. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Arabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrati qala wa'ihab inna sya'nal hijrati lasyadidun fa hal laka min ibilin qala na'am qala fa hal tu'ti sadaqataha qala na'am qala fa'mal min wara'il Bihar al-Madinah. Jadi orang Arab menyebut Madinah atau Qaryah itu dengan bahar atau bihar sama. Betul. Wa inna Allah la yatiraka min amalika syai'an. Yatiraka yang kusuka. Karena Allah itu tidak mungkin mendolimi hamba. Babu man udzina lahu fil badwi ba'dal hijrah. Orang yang diizinkan untuk datang ke tempat-tempat badui, yaitu tempat-tempat orang yang hidup orang-orang Arab Badui yang hidup nomaden ba'dal hijrah, setelah hijrah. Wallah. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu annahu taqala ala al-hajjat taqala ya ibn al-Aqwa tatatta ala hakibaka ta'arrafta qala la walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alina bil badwi. Ya, jadi maksudnya orang yang sudah hijrah ke Madinah itu kan nggak boleh meninggalkan Madinah kan, menuju ke Mekah lagi nggak boleh, atau hidup seperti orang-orang Arab Badui gitu, nggak peduli dengan kondisi manusia, nggak boleh. Nah, maka ditegur oleh Hajjaj bin Yusuf, loh Salamah, kamu malah ke Badui gimana? Apakah kamu murtad? Maka dia mengatakan, oh enggak, tapi saya diizinkan oleh Nabi. Jadi yang dipahami oleh Salamah ini, larangan untuk Badui tadi itu adalah ketika Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi sudah wafat, kemudian Islam sudah menang di mana-mana. Nah, sahabat Nabi yang hijrah itu mau rehat ke Badui, enggak ada masalah. Kalau zaman sekarang ya mungkin ke tempat-tempat yang disebut rekreasi ya. Apa namanya istilahnya? Pemandangan-pemandangan yang indah, enggak ada masalah. Kalau di masa Nabi enggak boleh. Karena kalau meninggalkan Nabi SAW, semuanya pada pergi untuk ta'arraba, nanti kalau ada serangan musuh, maka bisa menyebabkan kemudaratan. Bab Ghazwati Hunain, bab perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah, berarti pada tahun 8 Hijriah. Fadhal. An Katsir bin Abbas bin Abdul Muttalib qala Abbasun syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nufarikhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatin lahu bayda'a ahdaha lahu Farwatu bin Nufasatal Judamiyu falamma taqal muslimuna wal kufaru wallal muslimuna mudbirina. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baglatahu kibalal kufari. Yarkudu apa? Menyepak ya, karena kan cara menunggang kuda itu lari kencang. Qala Abbasun wa ana akhidun fi jami baglati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afuffuha iradata an la tusri'a wa Abu Sufyana akhidun bi rikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Abbas nati ashabas samurati. Faqala Abbasun wa kana rajulan sayyidan
Faqultu bi'ala sauti aina ashabus samurati. Qala fawallahi laka anna atfatahu ila sami'u sauti atfatul kafari ala awladiha. Faqalu ya labbaik wal kufara. Wa ta'watu fil ansori yaquluna ya ma'syaral ansor qala thumma kusirati ta'watu ala banil harithi banil khosroji wa qalu ya banil harithi banil khosroji ya. Jadi ini menunjukkan bahwa larinya para sahabat dari Nabi itu enggak jauh. Pada kalimat wallahi laka anna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqar ala auladiha. Jadi begitu dipanggil aina ashabus samurah, nah itu mereka langsung balik kepada Nabi SAW seperti baliknya para sapi terhadap anak-anaknya ketika ada mara bahaya, langsung mendekati anak. Tidak dibayangkan seperti orang zaman sekarang ya, lari menjauh dari Nabi, enggak begitu. Larinya cuma karena kaget saja serangan yang bertubi-tubi dari orang-orang Hun, kan ahli panah kan mereka. Dan yang lari itu bukan sahabat-sahabat Nabi yang ini hebat-hebat begini, tapi orang-orang barusan masuk Islam itu. Adapun ashabus samurah ini dekat-dekat dengan Nabi aja, sehingga begitu dipanggil langsung datang. Betul. Fanadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baglatihi kal mutatawwili 'alaiha ila kitabihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada hina hamiyal watisu. Hamiyal watis ay hamiyat tanur, panas tungku, maksudnya perang. Jadi diibaratkan perang itu dengan tungku. Betul. Qala thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayatin farama bihinna wujuhal kuffari thumma qala in hazamu wa rafi Muhammadin. Qala fadhahabtu anzuru fa'idhal kitabu ala bi'atihi bima ara. Qala wallahi ma huwa illa an ranahu bi hasanatihi. Fawaziltu ara haddahum qalilan. Ketajaman mereka jadi tumpul. Wa amrahum biran rawahu Muslim. Jadi Nabi melempar itu tidak hanya satu kali ya. Di perang Hunain melempar, kemudian pada perang Badar ya, melempar lagi. Allah mengatakan wa ramaita walakin Allah rama. 1190 wa Nabi Ishaq qala ja'a rajulun ila al-Bara'i faqala akuntum wallaytum yawma Hunain ya Aba Umarata faqala ashhadu ala nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam annahu ma walla walakinnahu intalaqa akhiffa'u minan nas. Nah, ini dalilnya bahwa yang lari itu adalah akhiffa'u minan nas, orang-orang yang tergesa-gesa dari manusia, wa hussarun, dan orang-orang yang hussar tadi udah ya, yang tidak pakai senjata tadi, yang tidak pakai tameng dan tidak pakai baju besi. Ila hadzal hayy min hawazin wa hum qaumun rumatun farumauhum birisqin min nablin. Nah, mereka melempari mereka dengan hujanan anak panah. Di riskin itu anak panah yang berbarengan dilemparkan. Maka bahasa kita ya hujanan anak panah. Ka'anna harijlun min jaradin, seolah-olah anak-anak panah itu seperti potongan atau sebagian dari jarad, yaitu belalang. Fankashafu. Jadi rijlun ini bukan kaki ya, tapi kit'ah ya, sebagian. Fankashafu, maka mereka pun tercerai-berai. Fa'aqbalal qaum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan ibn al-Harith, ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqudu bihi baghlatahu fanazala wa da'a wastansara wa huwa yaqul ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib Allahumma anzil nasraka. Ini bukan syair ya, karena hanya satu kalimat saja. Ya disebut syair boleh, tapi Nabi bukan penyair, karena penyair itu adalah yang selalu atau sering bersyair, seperti penjahit itu yang selalu atau sering menjahit. Adapun saya menambal baju saya yang bolong, itu bukan penjahit sama sekali. Allahumma anzil nasraka. Ini menunjukkan bahwa kita tetap juga disyariatkan untuk berdoa pada saat peperangan.
Qala al-Bara'u kunna wallahi idha ahmarra al-ba'su nattaki bihi, yaitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna syuja' minna alladhi yuhadhi bihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sejajar dengan Nabi, karena Nabi selalu berada di depannya. Maka Rasulullah itu orang yang sangat dermawan dan sangat pemberani, dan biasanya memang dua hal ini selalunya bersamaan. Pemberani biasanya dermawan, dermawan biasanya pemberani. Fadal. An Salamah bin Al-Aqwa'i radhiyallahu anhu qala wazawna Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Gunakan falamma wajahna al-aduwa taqaddamtu fa'alu saniyatan pas taqbalani rajulun minal aduwi fa'armihi bisahmin fatawara anni fama itu masola'an wa nadartu ilal qawmi fa idahum qad tala'u qawli qad tala'u min saniyatin ukhra Al-Qawli wa Sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Fawalla sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa'arji'u munhaziman wa alayya yurtadani muttaziran bi ihdahuma murtadiyan bil ukhra. Kayak orang umrah itu ya. Fadal. Pas tatlaqan izari fajama'tuhuma jami'an famaratu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munhaziman wa huwa ala bablatihi as-sahbai. Nah, ini berarti kendaraan dikasih nama sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak punya bigol kecuali satu, maka bigol yang tadi disebut bayda putih tadi ya bigol Syahbah ini. Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'a ibnul aqwa'i faza'an falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala anil bablati summa qabadatan min turabin minal ardi summa istaqbala bihi wujuhahum faqala Syahadil wujuh ay qabhatil wujuh. Fama khalaqallahu minhum insanan illa mala'a aynaihi turaban bitilkal qabdati fawallau mudabirina fahazamahumullahu azza wa jalla dalika wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'ilahum baina muslimin. Jadi untuk mengenyahkan musuh itu salah satunya dengan cara dilempari pasir. Dan itu saya ingat waktu dulu pernah di Ma'ad itu kan diserang ya, di apa, nggak tahu kasus apa dulu apa, pokoknya tiba-tiba kita diserang itu. Nah kata Syekhuna itu di lantai 5 itu ada pasir, kata beliau kalau terpaksa ini pasir dilemparkan sama mereka gitu. Babun fi ghazwati Taif, bab tentang perang Taif. Fadal. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينالوا منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله تعالى قال أصحابه نرجع ولم نستطيع فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتوا على القتال فبدوا عليه فأصابهم جيرهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna qafiluna badan fa'ajabahum dhalika fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah pemimpin ini maksudnya kayak gini ya, jadi jangan memaksakan diri gitu. Rakyatnya pengen maju ya kayak nggak apa-apa majulah gitu. Padahal Nabi udah tahu ini maju tambah remuk nih, tapi supaya mereka puas gitu loh. Nah, seorang pemimpin yang memaksakan kudu ini biasanya rakyatnya nggak maju gitu. Karena apa? Ketika mereka dipaksa gini gitu, mereka mau menyampaikan pendapat paling mengatakan dalam hati paling kau ditolak. Nah, itu yang menyebabkan santri-santri atau murid-murid nggak maju itu karena itu dikekang terus itu. Maka murid itu jangan dikekang selalu ya. Ya dikekang bagus tapi dengan apa batasan tertentu. Kalau dikekang sangat total itu malah nggak ada yang meletek.
Babu adadi ghazawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab jumlah perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama jumlahnya 27 ya. Fadhal. An Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid kharaja yastaki fin nasi. Fasalla raqataini thumma istaqa. Qala kitu yawma idin Zaid bin Arqama qala laisa baini wa bainahu ghairu rajulin aw baini wa bainahu rajulun. Qala faqultu lahu kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tis'a asyrata ghazwatan. Faqultu kam ghazawta anta ma'ahu qala sab'a asyrata ghazwatan. Qala faqultu fama awwalu ghazwatin ghazaha qala zatul usairi awil usyairi. Ya, ini dia mengatakan 19 perang karena yang diketahui saja. Totalnya ya tadi 27 peperangan. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan qatala fi 8 minhunna. Jadi perang itu enggak harus ada qital ya. Kalau sudah memberangkatkan pasukan itu sudah ghazwah. Adapun yang ada qitalnya, kata dia ada fi 8, ada 8. Misalnya perang Tabuk itu kan enggak ada qitalnya itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Tabuk, ternyata Bani Al-Asfar atau orang-orang Romawi ketakutan, nggak berani datang. Akhirnya Nabi pulang. Dan itu sudah disebut sebagai peperangan karena sudah mengerahkan pasukan. Dan itu disebut kemenangan karena musuh takut tidak mau datang. Jadi kemenangan dalam perang itu definisinya bukan berarti musuh lumpuh, enggak ya. Tapi ketika musuh nggak berani datang, itu pun sudah satu kemenangan. Inilah yang dapat kita baca dan sudah selesai kalau begitu Kitabul Maghazi. Insyaallah dilanjutkan pada kitab berikutnya, Kitabul Imarah, pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Ini sudah 46 menit kita baca hadis-hadis ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahalazim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Tadi mulai hadis berapa tadi?